Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Jadi sore hari ini gue lagi di sebuah perumahan yang cukup viral tahun 2020 ya. Perumahan namanya Mariam Residen. Dimana di dalam perumahannya kalian bisa juga berkuda ya, wisata kuda. Nah ini teman gue nih, teman kuliah gue namanya Pak Bos Firnendi Irawan, adalah owner dari Mariam Residen. Jadi untuk diketahui juga, di sini kuda-kudanya ini adalah kuda-kuda yang diwakafkan untuk yayasan bro ya. Jadi setiap keuntungan yang didapatkan dari berkuda ini insya Allah akan diberikan kepada yayasan, yaitu pesantren Hafiz Quran bro ya. Nah di depan kita sudah ada seekor kuda, namanya Kupi bro ya, kuda sapi. Jarang-jarang biasanya kayak gini. Ini dia punya motifnya seperti sapi ya, jadi putih hitam. Ini kuda G apa kuda KP nih bro? Berarti KP, masih 50% indukan luar, 50% indukan lokal berarti. Ini BRK atau non BRK nih? Non BRK juga. Oke, jadi kuda yang ada di sini rata-rata kuda-kuda impor bro ya? Udah lahir di sini baratnya. Maksudnya ada keturunan dari luar semua ya, G atau KP ya. Jadi kalau kuda-kuda luar tuh harganya di atas 200 juta, kayak Thoroughbred itu dari Australia. 500-an ya. Asli kalau bawa dari sana impornya udah 200. Ya, jadi dia punya namanya itu full blood kalau masih asli sana bro ya. Iya. Full blood dikawinin sama lokal jadi G1. Nah, full blood dikawinin G1 jadi G2. Full blood dikawinin G2 jadi G3 dan seterusnya sampai G7. Jadi semakin tingkat G-nya lebih tinggi atau lebih tinggi itu lebih mahal ya. Dan kuda juga ada yang BRK dan non BRK. Itu kayak BPKB mobil ya bro ya. Ada bapaknya, ada ibunya, ada lahirnya kapan. Ini kuda-kuda di sini BRK non BRK. Campur, ada yang BRK non BRK. Oke deh bro, langsung aja kita bawa. Kita akan belajar langsung dari teman gua selaku atlet berkuda yang non profesional. Jadi meskipun kuda-kuda di sini terlihat besar, jadi kuda-kuda turunan impor ya. Di situ ada kuda G. Itu G3, G4 bro. G3, G4 Sultan. Coba bro, sampingin bro. Nah jadi ini kawan-kawan kuliah gue bro. Kita punya satu perusahaan di bidang properti, namanya Azura di Bekasi. Nah 2019 beliau membuat sebuah konsep baru, yaitu properti dengan berkuda, dengan ada tempat berkudanya. Ini adalah kuda G ya, G3 ya. Ini juga non BRK, tingginya 164. Ini tinggi banget Masya Allah. Dan ini jantan, namanya Sultan. Lo aja naik. Nah jadi ini kalau pasaran BRK bisa 100 juta bro ya. Rata-rata paling ya di 80 lah. Kalau yang 100 juta itu tinggi-tinggi 167. Oh, tuh jadi kuda itu yang nggak buat mahal tuh jenisnya, tingginya. Ini dia beli di angka 70 juta karena non BRK. Jenis kelaminnya jantan. Dan kuda ini tinggi 164 ya, jadi tinggi banget. Kuda Rasul hitam biasanya. Hitam dia. Jadi kuda ini selain olahraga juga ibadah bro ya. Seorang muslim kalau memiliki kecukupan rezeki disarankan memiliki kuda. Dan jadi naik gak? lo coba dulu lah. Ya lu aja. Basic knowledge. Ntar ini Gue ngerekam. Sus. Jadi ini suka iseng nih, suka ngegigit ya. Jadi kuda ngelihat usianya dari giginya bro ya. Dari gigi. Kalau gigi gusinya itu udah nembus gusi, biasanya udah di atas 4 tahun. Ya. Kalau belum ada gusinya di bawah. Jadi 1 sampai 2 tahun masih gigi susu. Nah nanti di atas 2 tahun dia copot giginya semua, ganti baru. Jadi kalau udah giginya komplit tuh udah di atas 2 tahun ya. Sampai gusi ya. Lalat. Nih jadi kuda-kuda Ya, impor atau kuda-kuda bule kayak gini sebenarnya meskipun bentuknya tinggi, sebenarnya fisik si kuda-kuda ini dia tuh nggak lebih kuat dari kuda-kuda sandal atau kuda lokal yang biasa dipakai delman bro ya. Iya. Karena memang kalau kuda lokal namanya lokal udah kena panas sudah biasa. Nah kalau kuda-kuda impor kayak gini, lo jalanin dulu baru disambut. dia lebih seperti kayak kuda kontes bro ya. Iya. Loncat, jalan cantik. Coba dong bro, basic knowledge buat orang berkuda apa bro? Mulai dari cara maju, cara mundur. Kalau kuda ya sebenarnya masih naik sih sebenarnya. Coba naik lah. Hah? Coba naik lah. Tar dulu dah lu aja deh. Ya kan gua ngerekam. Oh, Iya. Enggak pakai sepatu enggak cantik banget gua sebenarnya. Nggak apa-apa. Kan harus komplit nih biar gua kasih tahu. Yang enggak deh biar pakai sepatu dulu dah. Entar sama enggak dah. Oke, dicoba mau pakai safety-nya dulu, riding shoes-nya. Nanti kita coba shoot lagi. Ya, coba gue juga sebenarnya pengen naik sih. Jadi kuda ini makanan kuda ini bukan rumput ya. Rumput ini bisa dibilang itu cemilan lah.
makanan utamanya adalah semacam dedek ya bro ya, bubuk bro ya. Bro. Nah jadi satu hal yang harus kalian waspadai ketika kalian berada di area kuda ini, maksudnya di sekitar kuda, jangan berada di belakangnya, karena sejinak apapun dia akan ngerasa risih dan kalian bisa kena tendang gitu. Jadi beradalah di sampingnya atau di depannya. Tapi memang perlu jam terbang sih, karena kalau udah berada di samping kuda apalagi yang tinggi ya, wah itu luar biasa sih. Nah jadi bedanya nih, kalau lo naik motor ya, sekencang apapun motor kalian, sebesar apapun cc-nya, itu kendali full ya, full control, total control tuh udah di tangan kalian, dan kaki kalian tuh masih napak. Beda kalau naik kuda kayak gini ya, 167, 164, itu lihat tuh, hampir 1 meter ngegantung di atas permukaan level 0. Jadi kita punya apa, semacam feeling ya. Jadi kalau naik kuda itu kita kayak punya feeling harus percaya sama si kuda ini. Jadi kalau kita gak percaya, katanya si kuda juga bisa ngerasain gitu. Jadi bisa ngerasain. Oke bro, ini sama ininya ya, yang jaga stablenya ya, Mas Angga nih, Coach Angga nih. Tolong dong di share cara buat apa, basic knowledge ya. Nah ini kayak gini, posisi di belakang. Ini jangan sampai kita berada di posisi belakang. Kuda-kuda yang sudah jinak seperti ini. Mau jalan dia. Jadi kuda-kuda kayak gini nih sebenarnya dia nggak akan jalan kalau gak ada instruksi bro ya. Beda sama kuda liar yang lo lihat di film-film kabur gitu. Jangan kebanyakan nonton film, karena memang kalau kuda-kuda kayak gini dia nggak akan jalan kalau nggak ada instruksi. Coba bro kita kasih basic knowledge lah. Ini gua pakai sepatu dulu. Oke. Kita akan langsung belajar dari teman gua yang ya hampir setiap minggu lah alhamdulillah dia berkuda. Ya gua pun juga sudah belajar sih alhamdulillah, mulai dari jalan, kemudian up down, terus juga canter, sampai alhamdulillah udah pernah endurance juga sampai 22 kilo. Yang setelah endurance itu ya masya Allah ya, badan langsung sakit-sakit semua. Jadi ketika kalian berkuda itu akan ada benturan antara, oke Ji, coba diam Ji ya, akan ada benturan dari punggung ini sama punggungnya kuda, sehingga ketika itu dilakukan terus menerus, badan kita tuh secara gak sadar akan terus bergerak, dan itu akan membuat apa ya, badan kita bergerak dan berkeringat gitu. Dan bahkan orang-orang mengatakan bahwa orang yang rutin berkuda itu nanti postur tubuhnya itu tegap. Karena gue sendiri ngerasain sih waktu gue endurance itu, ada sebuah titik capek gitu yang nggak diprediksi gitu. Nah jadi ini Sultan 164 cm. Gue juga waktu endurance pakai dia 10 kilo, terus 10 kilo terakhir gue pakai kuda betina namanya Ratu di sini. Jadi kalau kalian ke Mariam Resident, yang jadi apa namanya, yang jadi ikonnya atau yang digemari ketika orang berkuda di sini adalah Sultan sama Ratu bro ya. Tapi sebenarnya kalau Sultan ini masuk ke dalam karakter kuda yang gak gampang. Karena kalau lo naik, nanti kita akan belajar basic knowledge ya. Jadi kalau buat ngendarain kuda, menyuruh dia maju tuh sebenarnya nyolek perutnya pakai kaki kita, dia tuh nanti maju. Tapi kalau pakai Sultan ini, kalau yang belum biasa dia gak bakalan mau maju. Jadi dia harus dipecut, baru dia mau maju. Beda sama Ratu. Cuman Ratu di sini apa di Bogor bro? Di Bogor. Oh di Bogor. Jadi si Om Nendi ini buat tempat berkuda, dia di Bekasi ada, di Bogor ada. Di mana? Bogor tuh Cifor ya bro ya? Cifor juga ada, tempatnya lebih kurang seperti ini. Ada 4 kuda juga di sana. Nah Ratu rupanya udah di Cifor. Jadi satu sesi berapa? 200.000 ya? 45 menit semua akan disedekahkan ke. Oke, gimana bro? Itu ada tekniknya 4 ya. Yang pertama walking, yang kedua itu trot, bisa sitting trot sama up down. Terus yang ketiga bisa canter. Nah yang keempat itu gelup kalau yang buat orang balap. Nah belajarnya kita jalan dulu. Walking ya. Walking dulu ya. Jadi gas ini kayak naik mobil, setirnya ini namanya rein, ini namanya stirrup buat ngegas ya. Jadi kalau kita posisi ngegas dipukul. Biasanya kalau atlet-atlet udah pakai spur yang besi di belakang. Spur ya.
Nah, Pur. jadi gini nih, spoiler bro. Nih lihat, teman gua tingginya 178. 178 emang 182. Oh, 182. Dan dia masih ngegantung, Bray. Jadi ini adalah seni berkuda lo, gak bisa disamain bro ya. Lo mau naik motor berapa cc? Teman gue juga nih hobi moge, dia punya moge 650 di rumah. Tapi kalau sama kuda beda banget ya. Iya. Oke bro, gimana bro? Coba bro. Coba kita jalan dulu nih, kita gas dulu biar jalan. Nah jadi si Sultan ini gak bisa Ini digituin. namanya walking, jalan dulu. Insya Allah. Jadi dapat pahala, dapat sehat juga, dapat pahala juga. Insya Allah ya. Buat teman-teman yang domisili di Jabodetabek lah, udah bisa lah ke tempat berkuda di Mariam Residen. Tempatnya terjangkau dan kuda-kudanya juga kuda-kuda G. Ini namanya walking, jalan. Nah ini kita kendalin, tarik kanan dia belok kanan, tarik kiri dia belok kiri. Tarik kanan, belok kanan, tarik kiri, belok Tarik kiri. kiri dia belok kiri. Kalau mau berhenti gimana, Bray? berhenti ditarik dua-duanya. Oke gitu. Jadi Nah, kalau ini pegangannya begini, standarnya sejengkal lah dari pelana. Nih sejengkal kita pegangnya begini. Tapi kalau orang baru belajar kadang-kadang ke sini pegangannya. jadi emang harus steady di tengah ya. Nah ini yang kedua adalah trot. Nanti ada sitting trot sama ada up down. Coba sitting trot gimana, Ya. Bro? Ya. Jadi sitting trot itu naik turun ya? Iya naik turun. Oke. Itu merangsang kuda supaya kuda mau lari, Bro ya. Kita lihat ada coach Firnendi akan melakukan trot. Jadi si Sultan ini memang rada-rada sih. Ini kita mau coba sitting trot ya. Gini. Ya pendekin lagi. Di sini kalau kalian latihan juga insya Allah akan didampingi sama pelatih-pelatih yang profesional, sudah berpengalaman di dunia perkudaan. Bro, lo udah berapa tahun bro di kuda bro? Udah 2 tahun Pak. 2 tahun ya, Masya Allah. Jadi sebelum Om Angga nih ada om-om lain yang udah juga banyak pengalamannya. Insya Allah nih Om Angga nih mantan atlet bro ya. Lo atlet apa bro? Pacuan Pak. Pacuan ya. Pacuan biasa pakai kuda apa bro? Pakai kuda lokal. Nah ini canter namanya, kita akan coba canter ya. Oke, ini canter. Tadi trot itu intinya turun naik lah ya. Nih. Nah, jadi ngikutin trot itu ngikutin gerak si kuda ya bro ya. Iya. Nah ini namanya trot ya. Badan kita naik turun. Jadi prinsipnya adalah, bentar. Nih prinsipnya kita paha nahan dan kita berdiri. 1, 2, Ngikutin. ritmenya si kuda. Oke. Nah Itu- kalau canter itu larinya cepet nih, kudanya keganggu gara-gara kebanyak lalat ini. Kita canter. Oke, canter itu posisi kudanya lari tuh kayak gitu. Nah, posisi ketika kuda canter kita duduk ya. Posisi duduk. Posisi tegak. Ayo coba kita canter dulu yuk. Nah, jadi kalau canter posisi badan duduk. Nah ini canter keliling, namanya flexing, bikin lingkaran kecil. Nah nanti kalau yang ini belajar bikin lingkaran besar, ya kita bikin lingkaran besar yuk. Nah, jadi buat diketahui juga nih, bermain di halaman di lapangan yang ukurannya kecil kayak gini, di mana kuda itu akan sering kali belok-belok, itu lebih susah. Nah, itu dia lerai Ini canter namanya. dibanding sama jalanan atau trek lurus yang panjang, itu lebih mudah mengendalikan atau menyimbangkan si kuda tersebut. Gile, Bray. Nah jadi begitu. Jadi itu Yang adalah paling kenceng itu adalah gelup. Jadi posisi gelup itu kudanya larinya sekenceng-kencengnya, nanti dia berdiri gini. kayak pacuan kuda ya. Jadi kayak pacuan kuda. Nah ini namanya sitting trot, ini duduk sambil jalan, sitting trot. Hah? Luar Bukan biasa. trot, bukan sitting trot. Jadi itu udah sekilas tentang berkuda. Nanti kita buat video lagi. Jadi teman-teman yang mau berkuda bisa langsung datang aja ke Bekasi dan juga ke Bogor ya, ke Civor ya. Hah? Saya juga mau latihan, coba naik, insya Allah. Jadi dia bisa ngerasain kita bro ya. Ngerasain ya, kuda itu perasa banget ya. Jadi kalau kita takut, Habis kita main ragu. pokoknya biasanya diusap atau ditepuk. ucap terima kasih ya. Jadi dia bisa ngerasain kita. Ketika kita takut, kita panik, dia bisa ngerasain. Nah kita coba sekali biar panas yuk. Ya panasin. Itu. Oke, itulah teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ya buat teman-teman sekali lagi mau belajar berkuda, langsung datang aja insya Allah ke Mariam Residen, ada di Bogor dan di Bekasi. Badannya tegak. Nah seperti itu.
Dulu teman saya ini bener-bener dari nol, nggak ngerti apa-apa tentang kuda. Belanja kuda sempat dibohongin juga, pernah jatuh juga. Ya, alhamdulillah lah. Ya belajar dari pengalaman. Meskipun Meskipun pokoknya ini aja kunci kanan kiri ya kan. Kalau mau mundur kuda juga bisa mundur, ditarik agak panjang dia mundur dia. Tuh mundur, maju, mau mundur lagi, mundur. berdiriin bisa gak bro? Berdiriin bro? Ya, oh? Berdiriin kayak Mustang gitu. Ya janganlah, gue jatuh ntar. Oke, thank you for watching. Insya Allah kita nanti ketemu di video berkuda berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe channelnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.